Suku kata dalam bahasa Arab. Yang pertama ada pengertian suku kata. Suku kata adalah bagian dari kata. Dalam buku Diksi dan Gaya Bahasa 2007, suku kata adalah bagian kata yang membentuk suatu kesatuan puncak penyaringan. Nah, suku kata ini sama sekali tidak mengandung pengertian. Dalam setiap suku kata hanya terdapat dua bunyi. Yang pertama ada vokal pendek. Vokal pendek ini terdiri dari fathah, kasroh, dan dumah. Atau vokal panjang yang terdiri dari alif mat, wawu mat, dan ya mat. Yang kedua ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan tercantum dalam suku kata, akan tetapi tidak sebagai inti, melainkan hanya sebagai pembatas. Nah, bunyi konsonan ini terkadang terletak sebelum dan sesudah inti suku kata. Suku kata dalam pembahasan bab ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada kata yang tersusun dari suku kata saja, yang biasa disebut dengan monosilabik. Agak susah ya pengucapannya. Yang kedua, ada kata yang tersusun dari beberapa suku kata yang biasa disebut dengan polisilabik. Pembahasan yang kedua yaitu ada macam-macam suku kata. Macam-macam suku kata ada 3 jenis. Yang pertama dari segi panjangnya, yang kedua ada bunyi akhirannya, dan yang ketiga segi gelombang, yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, yang saya akan bahas di sini, yang pertama ada suku kata dari segi panjangnya. Suku kata ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu suku kata pendek. Suku kata pendek itu yang berhenti pada vokal pendek. Contohnya ada dal, ro, atau sa. Dan setiap suku kata pendek harus terbuka. Yang kedua ada suku kata panjang, yaitu berhenti pada vokal panjang. Contohnya ada vi, dan pada konsonan panjang seperti min atau man. Kedua yaitu ada suku kata dari segi bunyi akhirannya. Nah, suku kata ini juga terdiri dari dua bagian atau dua macam. Yang pertama ada suku kata terbuka. Apa itu? Yang suku kata yang berhenti pada vokal panjang atau pendek. Nah, suku kata yang pendek ini seperti dal, ro, sin, dan yang panjang seperti vi dan ma. Yang kedua ada suku kata yang tertutup, yaitu yang berhenti pada satu atau dua konsonan. Suku kata yang tertutup yang berhenti di satu konsonan, misalnya ada man dan min, dan yang berhenti pada dua konsonan seperti olbu dan anti. Suku kata yang ketiga. Suku kata yang ketiga ini dilihat dari segi gelombangnya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada suku kata yang bergelombang, yaitu suku kata yang bertemu dengan nada utama dalam sebuah kata. Maka dari itu suku kata ini tampak lebih jelas dan lebih tegas dari suku kata yang lainnya. Contohnya ada lafal istighfar. Suku kata yang kedua ini dalam kata tersebut adalah suku kata yang bergelombang. Yang kedua ada suku kata yang tidak bergelombang, yaitu suku kata yang tidak mempunyai gelombang atau yang tidak bergelombang.